Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Safaria dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 1210402 dari kelas 4A. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan materi dari mata kuliah Hukum Kewarisan Islam. Nah, adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang sumber hukum material kewarisan di Indonesia. Yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah dari mana isi hukum dari kewarisan itu diambil. Nah, dari materi ini saya mengambil dari Al-Quran, hadis, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, buku kedua yaitu tentang kewarisan dan hukum adat. Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, terlebih kita ketahui dulu makna dari kata waris itu sendiri. Nah, kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata warisa yarisu irsan wa mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ilmu waris menurut Islam disebut juga dengan ilmu faraid atau ilmu waris atau ilmu yang memiliki keterkaitan erat dengan ihwal peralihan harta dari orang yang sudah meninggal atau pewaris kepada orang yang masih hidup atau ahli waris. Kewarisan ialah pindahnya hak milik orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak atau hak-hak yang menurut hukum syara. Kemudian apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka lepaslah semua hak miliknya dan berpindahlah kepada si ahli waris. Jadi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Nah, kemudian saya mengutip sumber hukum material, yaitu yang pertama dari Al-Quran, yaitu ditemukan pada Quran Surah An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au kasur nasibam mafruda. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan dari kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada pula hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu mengutip dari Quran Surah An-Nisa ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nas wala wali abaihi kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu aba'u fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi tadruna ayyuha aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian jika anak perempuan itu seorang, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing yaitu 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu dan bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut telah dipenuhi setelah dipenuhinya wasiat yang dibuat atau dibayarkannya hutang.
Maka tentang orang tuamu dan anak-anakmu, maka tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 12, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma tarakal azwajukum illam yakul lahu walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma tarakum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn khairan muttar wasiyatan minallah wallahu alimun halim, yang artinya, dan bagimu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kemudian jika mereka, yakni istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayarkannya hutang. Para istri memperoleh 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Namun, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayarkannya hutang. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing saudara tersebut mendapatkan 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhinya wasiat dan dibayarkannya hutang, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, itulah ayat-ayat Al-Quran yang menentukan dari hukum material dari kewarisan. Kemudian adapun hadis yang menentukan sumber material dari kewarisan sendiri, yaitu mengutip dari hadis yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadalana Musa bin Ismail lahadasana wahaibun haddasana Nutawusin an abihi an ibni Abbas radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul faraid bi ahlihi fama baqiya fahuwa ula rajulin zakkar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Wahib telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dan Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah faraid atau bagian-bagian yang telah ditentukan kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, hadis di atas menjelaskan mengenai kewarisan anak laki-laki maupun perempuan sebagai bentuk penjelasan dari Al-Quran yang belum merinci, yang memberikan bagian kepada anak laki-laki. Juga diketahui bahwa anak laki-laki berposisi sebagai penerima sisa harta waris atau yang disebut dengan asobah. Kemudian sumber hukum material yang menentukan kewarisan selanjutnya yaitu Inpres nomor 1 tahun 1991 pada buku kedua, yaitu tentang kewarisan. Nah, dalam menentukan kewajiban hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional melalui kompilasi hukum Islam, sebagaimana yang termaktub dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 tentang kompilasi hukum Islam.
Nah, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Nah, KHI ini diberlakukan dengan Instruksi Presiden tahun nomor 1 tahun 1991 dan disertai dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Sejak dikeluarkannya instruksi presiden dan keputusan menteri di atas, berarti kompilasi hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di pengadilan agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang kewarisan yang telah diatur dalam KHI tersebut. Mengapa dikeluarkannya instruksi presiden ini? Nah, karena pada zaman dahulu itu, di mana para pengadilan agama itu, mereka menyelesaikan masalah waris itu dalam menggunakan kitab-kitab yang masih belum dibukukan, sehingga terdapat berbagai perbedaan mengenai penyelesaian waris itu sendiri. Makanya dikeluarkan instruksi presiden ini untuk menyatukan kitab-kitab tersebut agar para hakim di pengadilan dapat dengan satu tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah waris tersebut. Kemudian sumber hukum materi selanjutnya yang menentukan kewarisan di Indonesia yaitu hukum adat waris. Sistem hukum waris dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dari masing-masing. Hukum adat waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris. Tentang harta warisan itu dialihkan penguasa. Kemudian sumber hukum material selanjutnya yang menentukan isi dari hukum kewarisan itu yaitu jurisprudensi. Di mana saya mengutip dari efektivitas penerapan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 179 /K/SIP 1961 di dalam persamaan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat Batak Toba. Nah, di dalam masyarakat Toba ini, dia menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan dalam hal waris. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga orang tuanya, sehingga anak laki-laki saja yang berhak mewarisi, karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga atau klan. Kemudian terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewarisi dari harta peninggalan orang tua, karena ada perkawinan jujur yang berarti perkawinan di mana hak anak perempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, di dalam pembagian harta waris, adanya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan mulai dirasakan oleh pihak perempuan di dalam sistem kekerabatan patrilineal. Maka melalui pendidikan dan pengetahuannya, kaum wanita melakukan penolakan atau resistensi terhadap sistem kekerabatan patrilineal. Itulah sumber hukum material yang menentukan isi dari kewarisan di Indonesia. Kemudian materi hukum kewarisan selanjutnya yaitu mengenai asas dan prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Perkataan asas dari bahasa Arab artinya dasar atau basis atau pondasi kalau dihubungkan dengan sistem berpikir. Jadi pengertian asas ini baik secara bahasa maupun istilah, yakni bahwa asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadikan tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum. Nah, kemudian berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tentu menjadi sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian digali dan dipahami, kemudian dikembangkan oleh akal dan pikiran agar orang tersebut memenuhi syarat untuk berijtihad.
Kemudian berdasarkan pemahaman ayat atau ayat Al-Quran dan hadis yang telah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berkenaan dengan pelaksanaan kewarisan, yaitu ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar atau suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan atau harta waris, yaitu yang pertama adalah asas integriti atau asas kewarisan. Integriti artinya itu ketulusan atau mengandung arti bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya, karena keterikatan dengan aturan yang telah diyakini kebenarannya, yaitu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketulusan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati aturan-aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dasar kesadarannya adalah firman Quran surah Ali Imran ayat 85 yang artinya barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian asas selanjutnya yaitu asas ta'abudi atau penghambaan diri. Yang dimaksud dengan asas ta'abudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam yang lainnya. Nah, kemudian asas selanjutnya yaitu asas hak kebendaan. Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri atau jabatan, keahlian dalam suatu ilmu yang semacam itu tidak dapat diwariskan. Kemudian sebagaimana dalam hadis yaitu man taraka haqqan aulama lam fahuwa liwarasatihi ba'da mautih, yang artinya barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian. Nah, kemudian asas selanjutnya yaitu asas kewajiban atau keharusan atau disebut dengan ijbari. Yang dimaksud dengan ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada si ahli warisnya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa digantungkan pada kehendak seseorang, baik pewaris maupun si ahli waris. Kemudian unsur keharusannya dalam ijbari ini terutama terlihat dari segi di mana ahli waris tidak boleh menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakannya, penggunaan hartanya, karena harta waris tersebut sudah ditentukan. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas bilateral. Nah, asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini bisa dilihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak atau bagian dari harta peninggalan ibu bapak atau kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Kemudian asas individual. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu atau perorangan yang termasuk ahli waris berhak mendapatkan warisan secara individual.
atau perseorangan, atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu atau perorangan. Dengan tidak ada pengecualian, wanita, laki-laki, anak, dan bahkan bayi yang masih di dalam kandungan ibunya berhak untuk mendapatkan harta warisan secara perorangan. Kemudian, asas keadilan yang berimbang. Asas keadilan yang berimbang ini artinya penyeimbang antara hak dan kewajiban, serta penyeimbang antara yang diperoleh dengan kebutuhan serta khasiatnya. Keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya, yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian asas selanjutnya yaitu asas perdamaian dalam membagi harta. Nah, berkaitan dengan asas individual atau perorangan yang menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu, maka secara individu perorangan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan suatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Quran dan hadis, dan kemungkinan menyalahi ketentuan atau kadar bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 4, 7, 11, 12, dan 176. Kemudian asas sosial dan kemanusiaan. Asas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak yatim, dan fakir miskin yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian masuk pada prinsip-prinsip umum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu adalah pewaris. Pewaris adalah orang yang memberi pusaka atau harta, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Nah, apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut dengan pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Nah, kemudian prinsip umum selanjutnya yaitu ahli waris. Nah, kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 171 huruf C yang berbunyi, ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, di mana dia beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi si ahli waris tersebut. Kemudian, prinsip umum selanjutnya yaitu tirkah atau harta peninggalan. Nah, harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Kemudian, tirkah ini adalah peninggalan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal atau pewaris yang dibenarkan syariat untuk dipusakai oleh si ahli waris. Jadi tirkah itu merupakan harta yang diberikan kepada si ahli waris. Kemudian prinsip umum selanjutnya yaitu wasiat. Wasiat ini ialah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal kelak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hibah. Hibah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Antara lain tujuan hibah ini yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang memberi membebaskan menggunakan harta tersebut. Kemudian materi tentang hukum kewarisan selanjutnya yaitu membahas mengenai ahli waris. Nah, ahli waris ini ialah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, adapun syarat-syarat ahli waris, ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan seseorang bisa menjadi ahli waris. Yang pertama, ia mempunyai hak terhadap peninggalan waris, misal hubungan keluarga atau tertulis dalam suatu surat wasiat. Kemudian yang kedua, ahli waris yang sudah ada saat pewaris itu meninggal.
Kemudian yang ketiga, seseorang yang sudah meninggal dan digantikan oleh keturunannya. Kemudian yang keempat, cakap untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, adapun kewajiban dari ahli waris terhadap pewaris yaitu beralihnya harta kekayaan atau harta warisan dari si pewaris kepada si ahli warisnya dinamakan perwarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu satu, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagikan. Kemudian mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, melunasi utang pewaris jika si pewaris meninggalkan utang. Kemudian melaksanakan wasiat jika ada. Kemudian dalam pasal 175 KUH Perdata menentukan apabila seseorang meninggal dunia, ahli waris ini berkewajiban untuk yang pertama mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah itu selesai. Kemudian yang kedua, menyelesaikan baik hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan wasiat si pewaris. Kemudian yang keempat, membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Nah, kemudian penyebab terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris. Nah, sebagaimana ahli waris yang sah menurut undang-undang dan agama, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa si ahli waris ini akan tertahan untuk mendapatkan warisan dengan perbuatan yang tertentu. Nah, dalam pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan waris dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Nah, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang di antara seseorang yang untuk mewarisi harta dari si pewaris. Yang pertama itu karena perbuatan pembunuhan. Nah, pembunuhan yang dilakukan ahli waris ini terhadap si pewarisnya ini menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 173 kompilasi hukum Islam. Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fikih sebagai pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, pembunuhan inilah yang menyebabkan seseorang itu terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian karena kasus berbeda agama. Nah, KHI ini menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang dari seseorang untuk mewarisi harta dari si pewaris. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi seseorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama Islam menurut ayah atau lingkungannya. Kemudian karena perbudakan. Nah, budak menjadi penghalang untuk seseorang mewarisi karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum, di mana dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 75, Allah telah menjelaskan membuat perumpamaannya ini seorang budak yang dimiliki tidak dapat bertindak sebagai sesuatu apapun itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok-kelompok ahli waris. Yang pertama itu ada kelompok menurut hubungan darah. Nah, ahli waris dalam kelompok hubungan darah telah diatur dalam rumusan pasal 174 ayat 1 huruf A KHI dengan rincian. Yang pertama yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, serta kakek. Kemudian yang kedua yaitu dari golongan perempuan yang meliputi ibu, anak perempuan, kemudian saudara perempuan, dan nenek. Kemudian kelompok selanjutnya yaitu kelompok hubungan perkawinan. Nah, ahli waris dalam kelompok hubungan perkawinan ini juga diatur dalam pasal 174
ayat 1 huruf A KHI yang terdiri dari duda dan janda. Memahami jumlah ahli waris pada pasal 174 ayat 1 KUH kompilasi hukum Islam ini, bahwa ahli waris laki-laki ada 14 orang, kemudian ahli waris perempuan itu ada 8 orang. Yang pertama, ayah, waris nasab laki-laki, yaitu ayah, kakek dari garis ayah, kemudian anak laki-laki, suami, kemudian cucu laki-laki, kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, kemudian saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman, saudara laki-laki ayah seayah, paman, saudara laki-laki ayah seibu, kemudian anak laki-laki, paman sekandung, kemudian anak laki-laki, paman seayah. Kemudian ahli waris nasabiah perempuan, yang terdiri dari ibu, istri, nenek dari garis ibu, nenek dari garis ayah, kemudian anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, serta saudara perempuan seibu. Kemudian materi kewarisan selanjutnya yaitu mengenai besarnya bagian ahli waris di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, kemudian dalam fikih dan dalam jurisprudensi. Nah, yang pertama itu menurut kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, besarnya bagian ahli waris dalam KHI ini diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 191 kompilasi hukum Islam. Nah, adapun perincian mengenai besarnya bagian waris tersebut, yaitu yang pertama bagian kepada anak perempuan, yaitu bagiannya setengah apabila hanya seseorang dan tidak disertai dengan anak laki-laki. Kemudian yang kedua, 2/3 bila 2 orang atau lebih dan disertai dengan anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki ini adalah 2 berbanding dengan anak perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 176 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian besarnya bagian ayah dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama itu adalah 1/6 bila si pewaris meninggalkan anak. Kemudian ayah mendapatkan 1/3 bila si pewaris tidak memiliki anak. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 177 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian besarnya bagian ibu yaitu 1/6 bila ada anak atau mempunyai 2 saudara atau lebih. Yang kedua yaitu 1/3 bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih. Kemudian yang ketiga, 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bersama dengan ayah. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 178 kompilasi hukum Islam. Kemudian besarnya bagian duda. Yang pertama itu setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Kemudian 1/4 bila si pewaris meninggalkan anak. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 179 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian bagian janda atau istri, yaitu yang pertama adalah 1/4 bila si pewaris tidak meninggalkan anak, kemudian 1/8 bila si pewaris meninggalkan anak. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 180 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian adapun ahli waris yang tidak ditentukan atau disebut dengan asobah, bagiannya adalah dalam kompilasi hukum Islam terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada pewaris yang telah pasti bagiannya, atau mendapatkan sisa dari harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Nah, adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan yaitu 1. Anak laki-laki. Nah, bagiannya yaitu yang pertama adalah seluruh harta bila seseorang atau 2 orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak. Kemudian yang kedua, bagiannya sisa harta sudah
pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian 2/1 dengan anak perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian yang kedua, ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan yaitu cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki. Ini berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki atau seayah, dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya, serta cucu laki-laki bagiannya 2/1 dengan cucu perempuan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 176 JO atau sesuai dengan pasal 185 KHI. Kemudian bagi ahli waris yang selanjutnya yang tidak mempunyai bagian tertentu yaitu anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah. Nah, bagiannya itu berhak mendapatkan bagian yang sama dengan ayahnya, dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya, serta bagian anak laki-laki berbanding 1 dengan anak perempuan. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 182 JO atau 185 Kompilasi Hukum Islam. Nah, di dalam KHI ini diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagian-bagian masing-masing. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Nah, kemudian mengenai bagian waris yang terdapat menurut jurisprudensi. Nah, sumber hukum kewarisan Islam di Indonesia juga menggunakan beberapa jurisprudensi, seperti salah satunya yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/AG/2010. Dalam jurisprudensi tersebut, si ahli waris terdiri dari ibu, istri, atau beda agama, serta 3 saudara perempuan kandung dan 1 saudara laki-laki kandung. Dan majelis hakim ini menetapkan kaidah bahwa si istri yang berbeda agama berhak mendapatkan bagian waris istri, yaitu 1/4 melalui warisan wajibah. Nah, dalam perkara nomor 290/PDT/G/2020-PA GM tersebut memang bukan perkara yang khusus menyangkut antara anak perempuan yang langsung berlawanan dengan saudara pewaris atau paman atau si bibinya sebagai pihak-pihak. Nah, putusan Pengadilan Agama Lombok Barat yang memutuskan tidak memberikan bagian waris kepada paman atau bibi karena terhalang atau disebut dengan mahjub oleh ahli waris anak perempuan yang memiliki dampak atau implikasi hukum. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai aul dan rod. Aul secara bahasa berasal dari kata ala yang artinya bertambah atau naik. Secara istilah, al-aul yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Artinya, jumlah bagian warisnya melebihi dari jumlah harta yang ada. Kemudian untuk rod secara bahasa mengandung beberapa arti, yaitu i'adah yang berarti mengembalikan. Nah, adapun rod menurut istilah adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian ashabul furud, di mana dapat diartikan bahwa rod ini merupakan kebalikan dari aul. Rod tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang mempunyai bagian furud, yaitu ashabul furud, karena bagian warisan mereka ini bisa menghabiskan semua harta warisan. Kemudian adapun rukun serta syarat dari aul dan rod. Yang pertama, rukun dan syarat aul. Sesuai dengan ketentuannya, aul merupakan kelebihan dalam kepemilikan bagian para ahli waris dari besarnya asal masalah dan terdapat kekurangan dalam bagian yang mereka terima. Hal ini disebabkan oleh asal masalah yang besar dan tidak cukup untuk memenuhi faraid-faraid dari ashabul furud. Nah, dari definisi yang saya paparkan dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun dari aul yaitu yang pertama, adanya kelebihan harta daripada asal masalah. Kemudian yang kedua, adanya jumlah harta yang ditinggalkan sedikit ketimbang ahli waris yang sudah ada.
Nah, untuk pokok masalah yang ada di dalam ilmu faraid ada 7, 3 diantaranya dapat diaulkan, sedangkan yang 4 tidak dapat. Ketiga pokok masalah yang dapat diaulkan yaitu pada kasus 6, 12, dan 24. Sedangkan pada masalah yang tidak dapat diaulkan ada 4, yaitu pada bagian 2, 3, 4, dan 8. Kemudian untuk rukun dan syarat dari rod. Yang pertama, adanya sisa harta waris. Hal ini tentunya menjadi syarat utama adanya kasus rod. Tanpa adanya harta yang berlebih, maka tidak ada kasus rod yang terjadi. Kemudian tidak ada ahli waris asobah. Ketika ahli waris asobah ada dalam sebuah kasus kewarisan, maka harta yang sisa menjadi harta hak mereka. Karena sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian untuk dasar hukum aul dan rod, yang pertama dasar hukum yang menjelaskan tentang aul, yaitu pada surat An-Nisa ayat 3, yang artinya yang demikian itu lebih baik dekat daripada tidak berbuat aniaya. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam pun juga mengatur tentang pembagian warisan, tak terkecuali mengenai penyelesaian masalah dengan cara aul dan rod yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI, yaitu pada pasal 192 sampai 193. Selain itu, juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan di saat menyelesaikan permasalahan dengan cara aul. Ini dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagikan pada setiap ahli waris yang memang berhak mendapatkannya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal itu pun dijelaskan dalam pasal 192 KHI yang isinya sebagai berikut. Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris, ini zawil furud, menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang. Dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang. Selain itu, aul, hukum warisan dalam Islam yang ada di KHI juga membahas tentang rod. Adanya rod ini adalah supaya asas keadilan berimbang bisa tercapai di saat menyelesaikan pembagian harta warisan. Kemudian ada pun persamaan dalam persamaan fikih dan kompilasi hukum Islam mengenai aul dan rad, yaitu persamaan mengenai aul ketika angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, sedangkan persamaan rod yaitu tentang ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah rod terjadi pada 8 ahli waris ashabul furud, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, keturunan laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, ibu kandung, nenek, yaitu dari ibu maupun bapak, saudara perempuan si ibu, dan saudara laki-laki si ibu. Untuk cara menghitung aul dan rod, yang pertama menghitung aul. Terdapat pada kasus, yaitu jika seseorang meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris, yaitu istri, ibu, dan 2 saudara kandung perempuan, dengan jumlah harta yang ditinggalkan, yaitu 120 juta. Maka perhitungannya, istri mendapatkan 1/4 karena tidak mempunyai anak, kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena mempunyai saudara, kemudian 2 saudara kandung mendapatkan 2/3 karena lebih dari seorang, kemudian saudara si ibu mendapatkan 1/6. Kemudian dari bagian tersebut, maka didapatkan asal masalah yaitu 12. Nah, dari 12 dibagi dengan 1/4, dapat istri mendapatkan bagian 3, kemudian 12 dibagi dengan 1/6, ibu mendapatkan 2, kemudian 12 dibagi 2/3, 2 saudara perempuan kandung mendapatkan 8, kemudian 12 dibagi 1/6, maka saudara si ibu mendapatkan 2. Dari perhitungan tadi, maka bagian yang diperoleh yaitu 15. Nah, karena bagian tersebut lebih dari asal masalah, maka kasus ini disebut dengan aul, diselesaikan dengan aul, yaitu di mana asal masalah ditambah dengan kelebihan, yaitu kelebihannya 3, maka 12 ditambah 3 sama dengan 15. Kemudian untuk pembagian hartanya sendiri, yaitu di mana istri mendapatkan 3, jadi 3 per asal masalah yaitu 15 dikali dengan harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 120 juta, maka istri memperoleh 24 juta. Kemudian ibu
ibu memperoleh bagian 2, jadi 2 per asal masalah atau aul, yaitu 2 per 15 dikali dengan harta yang ditinggalkan, yaitu sebesar 120 juta, maka ibu memperoleh 16 juta. Kemudian 2 saudara kandung mendapatkan bagian 8, maka 8 per 15 dikali dengan harta yang ditinggalkan, yaitu sebesar 120 juta, maka 2 saudara kandung mendapatkan 64 juta. Karena saudara kandung ini terdiri dari 2 orang, maka masing-masing mendapatkan 32 juta per orang. Kemudian untuk saudara si ibu mendapatkan 2, maka 2 per 15 dikali dengan harta yang ditinggalkan yaitu 120 juta. Maka saudara si ibu ini memperoleh 16 juta. Nah, dari keseluruhan harta yang telah dibagikan, maka paslah harta tersebut sebanyak 120 juta. Kemudian untuk menghitung kasus Roth, pada kasus yaitu jika seorang meninggal kemudian meninggalkan ahli waris yaitu istri, ibu, dan saudara si ibu dengan harta yang ditinggalkan yaitu 24 juta. Maka istri mendapatkan 1/4 karena tidak mempunyai anak, kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena memiliki saudara, kemudian saudara si ibu mendapatkan 1/3. Nah, dari bagian tersebut maka diperoleh asal masalah yaitu 12. 12 dibagi dengan 1/6, maka ibu mendapat 12 dibagi dengan 1/4, maka istri mendapatkan 3. Kemudian 12 dibagi dengan 1/6, maka ibu mendapatkan 2. Kemudian 12 dibagi dengan 1/3, maka saudara seibu mendapatkan 4. Jadi jika ditotal dari bagian yang didapatkan yaitu 9. Nah, 9 ini kurang dari asal masalah, maka kasus ini disebut dengan Roth. Kemudian untuk pembagian hartanya, karena istri mendapatkan 3, jadi 3 per asal masalah yaitu 12 dikali dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 24 juta, maka si istri memperoleh 6 juta rupiah. Kemudian ibu memperoleh bagian 2. 2 per 12 dari asal masalah dikali dengan 24 juta dari harta peninggalan, maka ibu memperoleh 4 juta rupiah. Kemudian saudara si ibu memiliki bagian 4. 4 per 12 dari asal masalah dikali dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 24 juta, maka saudara si ibu mendapatkan 8 juta. Nah, dari pembagian tersebut, maka harta yang telah dibagikan itu sebanyak 18 juta. Nah, dari keseluruhan harta itu ada 24 juta. 24 juta dikurangi dengan 18 juta dari hasil yang telah dibagikan, masih terdapat sisa yaitu sebesar 6 juta rupiah. Nah, sisa inilah yang disebut dengan Roth. Nah, sisa tersebut dibagikan kepada si ibu serta saudara si ibu. Dengan kasus, ibu mendapatkan 1/6 karena memiliki saudara, kemudian saudara mendapatkan 1/3, maka diperoleh asal masalah yaitu 6. 6 dibagi dengan 1/6 diperoleh 1, ibu memperoleh bagian 1, kemudian 6 dibagi dengan 1/3, maka saudara si ibu memperoleh 2. Nah, kemudian setelah dihitung bagiannya, maka terdapat 3. 3 ini kurang dari asal masalah, maka kasus ini dirotkan, di mana asal masalah 6 yaitu dikurangi dengan kekurangannya, yaitu 3. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, untuk pembagian hartanya sendiri, yaitu di mana ibu bagiannya yaitu mendapatkan 1, jadi 1 per bagian Roth yaitu 3, dikali dengan sisa harta tadi, yaitu 6 juta rupiah. Maka ibu memperoleh lagi sebesar 2 juta rupiah. Kemudian saudara si ibu di sini memperoleh 2 bagian. Kemudian 2 per bagian Roth yaitu 2/3 dikali dengan sisa harta yang telah dihitung pada kasus pertama yaitu 6 juta. Maka saudara si ibu ini memperoleh 4 juta rupiah. Nah, jadi total dari pembagian antara ibu dan saudara si ibu ini sesuai dengan sisa pada masalah yang pertama. Nah, untuk total dari awal, di mana istri memperoleh bagian yaitu 6 juta rupiah, kemudian ibu yang awalnya memperoleh 4 juta rupiah karena ada pembagian harta Roth lagi, maka ibu memperoleh 2 juta rupiah. Kemudian maka total yang
total keseluruhan yang didapat oleh ibu adalah 6 juta rupiah. Kemudian saudara si ibu. Pada kasus pertama, saudara si ibu ini mendapatkan 8 juta rupiah. Kemudian karena adanya kasus fraud, maka bagian ibu bertambah lagi menjadi 4 juta rupiah. Maka saudara si ibu ini mendapatkan 12 juta rupiah. Nah, dari istri yang mendapatkan 6 juta rupiah, kemudian ibu mendapatkan 6 juta rupiah, serta saudara si ibu ini mendapatkan 12 juta rupiah, maka seluruh total harta yang sudah dibagi dari awal sampai akhir pas, yaitu pada nominal 24 juta rupiah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai definisi dari wasiat, hibah, serta harta bersama. Nah, wasiat secara etimologi adalah pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat itu masih hidup maupun setelah wafat. Wasiat ini merupakan salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim, baik yang bersifat material maupun manfaat. Sedangkan secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan pada kompilasi hukum Islam bab 1 ketentuan umum pasal 171 butir F. Wasiat adalah pemberian suatu denda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat, di mana si penerima wasiat ini harus sesuai dengan syarat-syarat bagi si penerima wasiat. Kemudian masuk pada materi hibah. Hibah secara bahasa yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sedekah. Dalam pengertian lain, hibah adalah pemberian kepemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi tersebut masih hidup. Nah, dalam rumusan kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf G kompilasi hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Nah, hibah ini merupakan suatu pemberian ketika yang memiliki harta tersebut masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah ini diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris, atau setidak-tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara para ahli waris. Adapun rukun serta syarat dari hibah maupun wasiat. Yang pertama itu wasiat, yaitu terdiri dari orang yang berwasiat. Nah, ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewariskan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut yaitu satu, telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu penerima wasiat. Nah, sesuai bunyi pasal 171 huruf F dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah satu orang, kedua adalah lembaga. Nah, kemudian dalam pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa lembaga atau siapa-siapa saja atau lembaga apa yang ditunjukkan akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Kemudian dalam pasal 195 ayat 3, kemudian pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat. Nah, yang pertama pasal 195 ayat 3 menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian pasal tersebut menyebutkan wasiat ini tidak
tidak diperbolehkan pada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberikan tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit karena hingga dia meninggal, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa orang tersebut. Kemudian dalam pasal 208 menjelaskan wasiat ini tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Alasannya karena notaris atau saksi-saksinya ini yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat dikarenakan kekhawatiran mereka yang akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya, notaris tersebut bisa mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingannya sendiri. Kemudian syarat yang ketiga yaitu barang wasiat. Nah, dalam pasal 171 huruf F menyebutkan barang wasiat ini adalah suatu benda sebagai sesuatu yang diwasiatkan. Kemudian yang keempat yaitu redaksi dari wasiat atau yang disebut dengan sigat. Pada dasarnya wasiat dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan menggunakan redaksi atau sigat yang jelas atau sharih dengan kata wasiat dan juga bisa dilakukan dengan kata-kata samaran atau ghairu sharih. Kemudian kemudian syarat selanjutnya yaitu pembatasan wasiat. Pada dasarnya wasiat ini hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Kemudian yang keenam adalah pencabutan dari wasiat. Nah, pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa pewasiat dapat mencabut kembali wasiatnya selama calon penerima wasiat tersebut belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali. Nah, kemudian syarat-syarat dari hibah itu terdapat dalam pasal 210 dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama itu adalah pemberi hibah. Nah, pemberi hibah ini setidak-tidaknya berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, kemudian berakal sehat, kemudian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kemudian dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya hanya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kemudian dihadapkan dua orang saksi. Nah, harta atau benda yang dihibahkan tersebut harus merupakan hak dari si. Kemudian dasar hukum dari wasiat dan hibah. Yang pertama itu dasar hukum wasiat ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 sampai 181 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mauta in taraka khairal wasiyata lil walidain wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah suatu wasiat itu setelah ia mendengarkannya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Nah, berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan marad al-maut atau sudah merasakan tanda-tanda kematian dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang membutuhkan. Kemudian dasar hukum dari hibah, ini dalam Al-Quran yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan arah barat itu suatu kewajiban. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah di hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, kemudian penderitaan dan dalam perperangan.
maka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian lanjut pada materi harta bersama. Dalam kitab-kitab fikih klasik, harta gonogini atau harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan kata lain, bahwa harta gonogini adalah atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah atau kongsi antara suami dan istri, sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 1 dan pasal 85 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, harta milik suami atau istri yang terdaftar. Akan tetapi, akan menjadi milik pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli sesuatu barang menggunakan harta pribadi suami atau istri. Dengan kata lain, membeli barang dengan harta pribadi adalah milik pribadi. Nah, kemudian untuk pembagian harta bersama. Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekuensi dari pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu adalah menjadi harta bersama. Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Nah, KHI ini membebankan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga kepada istri, sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak, kemudian implikasi dari kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami istri, demikian mempengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah. Kemudian untuk perhitungan pada kasus wasiat. Nah, contoh kasus, seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris yaitu seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki, serta yang meninggal berwasiat untuk memberikan hartanya sebesar 10 juta untuk panti yatim, dan harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 130 juta. Maka pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, dari harta peninggalan tersebut, yang pertama kali harus dilunaskan yaitu wasiatnya, yaitu 10 juta dari wasiat yang diinginkan pewaris. Maka dari harta yang awalnya 130 juta dikurangi dengan 10 juta, maka sisa harta warisan tersebut adalah 120 juta. Nah, untuk pembagiannya, ya ini terdapat beberapa ahli waris, yaitu suami, ibu, anak laki-laki, di mana suami memperoleh 1/4 karena mempunyai anak, kemudian ibu memperoleh 1/6 karena mempunyai anak, dan anak laki-laki mendapatkan asoba atau sisa. Jadi dari bagian yang telah didapatkan, maka didapatkan pula asal masalah yaitu 12. 12 dibagi dengan 1/4, maka suami mendapatkan bagian 3. Kemudian 12 dibagi dengan 1/6, maka ibu mendapatkan bagian 2. Kemudian 12 dibagi dengan hasil pembagian dari suami dan ibu berjumlah 5. Sedangkan asal masalahnya 12, jadi masih tersisa 7. Nah, sisa itu dimasukkan kepada si anak karena anak mendapatkan bagian asobah atau sisa. Nah, untuk pembagian harta warisannya sendiri, yang pertama, kasus bahwa harta peninggalan itu adalah 120 juta. Nah, 120 juta itu dibagi dengan asal masalah yaitu 12, maka diperoleh 10 juta. Nah, kemudian 10 juta ini dikalikan dengan bagian para ahli waris, di mana bagian ayah 3, jadi 10 juta dikali dengan 3, maka ayah memperoleh 30 juta. Kemudian ibu mendapatkan bagian 2, maka 10 juta dikali 2, maka ibu memperoleh 20 juta rupiah. Kemudian anak laki-laki
memperoleh bagian 7. Jadi 10 juta dikali dengan 7, maka anak laki-laki mendapatkan sebanyak 70 juta. Maka total keseluruhan dari harta yang diwasiatkan maupun yang diwariskan sesuai dengan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, yaitu sebesar 120 juta. Kemudian untuk contoh perhitungan dari kasus harta bersama. Contoh, seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu, istri, 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki kandung, dan 2 saudara seibu. Nah, pasangan suami istri ini memiliki harta bersama yaitu sebanyak 480 juta. Namun si suami ini meninggal duluan, maka harta bersama tersebut dibagikan kepada ahli waris dengan contoh perhitungan, yaitu ibu mendapatkan 1/6 karena memiliki anak dan saudara. Kemudian untuk istri memperoleh 1/8 karena memiliki anak. Kemudian 2 anak perempuan, yaitu memperoleh 2/3 karena lebih dari 1. Kemudian 1 saudara laki-laki kandung, yaitu mendapatkan asobah. Nah, dari bagian tersebut, maka diperolehlah asal masalah, yaitu 24. Nah, kemudian dari 24 dibagi dengan 1/6, maka ibu memperoleh bagian 4. Kemudian 24 dibagi dengan 1/8, maka istri memperoleh 3. Kemudian asal masalah 24 dibagi dengan 2/3, maka 2 anak perempuan memperoleh bagian 16. Kemudian dari pembagian tersebut, jika dijumlahkan, ibu mendapatkan 4, istri mendapatkan 3, kemudian 2 anak perempuan mendapatkan 16, maka jumlahnya yaitu 23 dari asal masalah, sehingga masih terdapat kelebihan 1. Nah, kelebihan tersebut atau sisa tersebut diberikan kepada si saudara kandung laki-laki karena sebagai asobah atau penerima sisa. Nah, untuk pembagian hartanya sendiri, di mana ibu yaitu mendapatkan bagian 4, maka 4/24 dari asal masalah, kemudian dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 480 juta, maka si ibu memperoleh harta yaitu 80 juta rupiah. Kemudian si istri memperoleh bagian 3, maka perhitungannya 3/24 yang berasal dari asal masalah, kemudian dikali dengan 480 juta yang berupa harta peninggalan, maka si istri memperoleh 60 juta rupiah. Kemudian 2 anak perempuan memperoleh bagian 16. Nah, contoh pembagian hartanya yaitu 16/24 dari asal masalah dikali dengan harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 480 juta, maka 2 anak perempuan ini memperoleh 320 juta. Karena anak perempuan ini terdiri dari 2, maka masing-masing mendapatkan 160 juta. Kemudian untuk saudara laki-laki karena mendapatkan sisa yaitu 1, maka perhitungannya 1/24 dari asal masalah dikali dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 480 juta, maka si saudara laki-laki kandung ini memperoleh 20 juta. Nah, setelah dibagikan harta tersebut, sesuailah dengan harta yang ditinggalkan, yaitu sebesar 480 juta. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai ahli waris pengganti dan anak angkat. Mawali atau ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan merupakan penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Misalnya, cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu. Cucu tersebut mewarisi dari kakeknya. Orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dan kakeknya. Dalam kompilasi hukum Islam, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan, yang diatur dalam pasal 185 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kemudian yang kedua, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti.
Nah, KHI dalam menentukan bagian yang bisa diterima oleh seorang ahli waris pengganti tidak membeda-bedakan keturunan yang digantikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam arti bahwa keturunan anak perempuan yang meninggal lebih dahulu mempunyai hak yang sama dengan keturunan laki-laki yang meninggal lebih dahulu untuk menjadi ahli waris pengganti dalam mewarisi tirkah dari pewaris. Nah, di dalam pasal 185 KHI memberikan batasan agar ahli waris pengganti tersebut dapat memperoleh warisan tidak melebihi dari bagian orang yang sederajat dengan yang digantikannya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, bahwa ahli waris pengganti hanya bisa mendapatkan bagian waris maksimal sama dengan orang-orang sederajat dengan yang digantikannya. Kemudian pengertian dari anak angkat. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan dengan mengambil anak orang lain ke keluarga sendiri, sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbullah suatu hukum kekeluargaan sama seperti di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wajibah. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Dalam hukum Islam tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi hukum Islam ini memberikan wasiat wajibah tersebut terhadap anak angkat, sehingga anak angkat tersebut tetap dapat bagian dari harta orang tua angkatnya. Kemudian untuk contoh perhitungan pada kasus anak angkat. Contoh, seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu istri, 2 anak perempuan, dan 1 anak angkat dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 240 juta. Nah, di mana istri mendapatkan bagian yaitu 1/8 karena memiliki anak, kemudian 1 anak laki-laki ini mendapatkan asobah, kemudian anak angkat. Nah, bagian anak angkat itu adalah 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian dari bagian tersebut, maka diperolehlah asal masalah yaitu 24. Kemudian 24 dibagi dengan 1/8, maka istri memperoleh bagian 3. Kemudian 24 dibagi dengan 1/3, maka anak angkat memperoleh bagian yaitu 8. Kemudian dari pembagian tersebut, di mana istri mendapatkan 3 dan anak angkat mendapatkan 8, maka totalnya adalah 11. Sedangkan asal masalahnya adalah 24, maka masih terdapat sisa yaitu sebesar 13. Nah, sisa ini diberikan kepada anak laki-laki sebagai asobah. Maka untuk perhitungan hartanya, yaitu istri yang mendapatkan bagian 3, jadi 3/24 dari asal masalah, kemudian dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu sebesar 240 juta. Maka si istri memperoleh bagian harta yaitu 30 juta rupiah. Kemudian untuk anak laki-laki, yaitu memperoleh bagian sisa sebesar 13 bagian, maka perhitungannya 13/24 yang diperoleh dari asal masalah dikali dengan harta yang ditinggalkan sebesar 240 juta, maka anak laki-laki memperoleh harta sebesar 130 juta. Kemudian untuk anak angkat memperoleh bagian 8, maka contoh perhitungannya 8/24 yang berasal dari asal masalah dikali dengan 240 juta yang merupakan harta peninggalan, maka si anak angkat ini mendapatkan 80 juta. Sehingga dari pembagian tersebut dengan harta yang ditinggalkan yaitu sesuai yaitu sebesar 240 juta rupiah. Kemudian untuk contoh perhitungan dari ahli waris pengganti, yaitu ahli warisnya ada istri, kemudian istri ini meninggal dengan suaminya, namun suaminya ini telah meninggal. Kemudian dari pasangan tersebut mempunyai 3 anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di antara 2 anak perempuan ini kemudian mempunyai anak lagi, yaitu anak perempuan. Maka contoh perhitungannya, istri
mendapatkan bagian yaitu 1/8, kemudian 1 anak laki-laki, kemudian 1 anak perempuan, kemudian anak perempuan dari anaknya perempuan atau cucu perempuan. Nah, cucu perempuan inilah yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti, karena cucu perempuan ini menggantikan posisi ibunya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagiannya sesuai atau sama dengan saudara ibunya, di mana istri memperoleh 1/8, kemudian 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, serta si cucu ini sebagai ahli waris pengganti. Mereka bertiga ini bergabung dalam asobah. Maka diperoleh asal masalah yaitu 8. 8 dibagi dengan 1/8, maka istri memperoleh 1. Kemudian sisa dari asal masalah tersebut adalah 7. Kemudian karena anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti ini memperoleh bagian yang sama yaitu 7, sehingga tidak memungkinkan untuk 7 ini dibagikan kepada 3 ahli waris tersebut, sehingga dilakukanlah tahsilul masalah, yaitu dengan cara mengalihkan asal masalah dengan juz sahmi, yaitu asal masalahnya 8, kemudian juz sahminya adalah 4, karena anak laki-laki memperoleh bagian yaitu 2, kemudian 1 anak perempuan memperoleh 1 bagian, kemudian cucu perempuan memperoleh 1 bagian, sehingga juz sahminya adalah 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Maka bagian istri pun dikalikan dengan 4 tersebut. Maka istri mendapatkan bagian 4. Kemudian dari bagian anak laki-laki, anak perempuan, serta cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti ini, yaitu mendapatkan 7 bagian dan dikalikan dengan juz sahmi yaitu 4. Maka ketiga ahli waris tersebut mendapatkan bagian 28. Dari bagian 28 tersebut, maka anak laki-laki memperoleh bagian 14, karena anak laki-laki ini bagiannya 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian anak perempuan memperoleh 7 bagian, kemudian cucu perempuan yang sebagai ahli waris pengganti juga memperoleh 7 bagian.